Aku tetap percaya, ku percaya janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanku, maka jalannya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terbukti dalam kehidupanku. ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku Haleluya, puji nama Tuhan. Pagi hari ini kembali kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan sungguh baik di dalam kehidupan kita. Sepanjang minggu Tuhan sudah pelihara kita, Tuhan sudah tolong kita. Kita boleh ada pagi hari ini bersama-sama berkumpul bersatu hati untuk kita bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Minggu ini adalah minggu pertama di bulan Februari, di mana kita ada di bulan yang kedua. Kita mau bersyukur kepada Tuhan. Hanya oleh anugerah Tuhan, hanya oleh kebaikan Tuhan, kita boleh ada di bulan ini. Dan kita bersyukur karena Tuhan selalu baik bagi kehidupan orang yang sungguh berharap dan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kita akan mulaikan ibadah kita. Sama-sama saya jemput, kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan, ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan. Amin, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik. Haleluya Yesus. Oh haleluya Yesus. Amin, haleluya. Ada sebab anugerah-Mu, ku ada karena kasih-Mu Tuhan Yesus.
Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis, kuasa setan, intimidasi roh jahat yang coba mengganggu kami berdoa hancurkan di dalam nama Yesus. Biar proteksi ruangan ini dengan kuasa-Mu Tuhan. Kami dengan bebas, dengan sukacita memuji, memuliakan, mengagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkati hamba-hamba-Mu yang terlibat dalam setiap pelayanan, yang memimpin pujian, bermain musik, dan amat terlebih yang menyampaikan firman Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami bersyukur kepada Tuhan. Kami mau buka ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan. Dia Allah yang sungguh baik. Dia Allah yang dahsyat luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini merupakan hari perjamuan kudus bagi Tuhan. Kita semua akan menikmati roti surga, di mana Dia telah mati dan hidup kembali bagi kehidupan saya dan saudara. Dia mati di kayu salib karena Dia Allah yang sangat mengasihi kehidupan kita. Itu semua dilakukannya karena kebaikannya, karena kasih sayangnya bagi kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian yang kira-kira Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Yang
pujian bagi Tuhan. Haleluya. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, Ini apa? Ya. Susah ya, tunggu ya. Bukan ya. Tuhan Yesus yang cinta saya ya. Tuhan Yesus cinta kehidupan kita yang ada. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih mau bersorak bagi Tuhan. Kita masih mau muliakan Tuhan dengan pujian kita yang girang-girang. Haleluya. Puji nama Tuhan. Ada kuasa dalam darahnya. Haleluya.
Haleluya, puji Tuhan. Dia Allah yang sudah mati, Dia Allah bangkit, dan Dia hidup untuk kehidupan saya dan saudara. Itu salah satu bukti bahwa Allah sangat mengasihi kehidupan kita. Allah sangat menginginkan dalam hidup kita orang percaya, kita selalu menikmati hidup bersama dengan Tuhan. Karena ada banyak janji Tuhan, ada banyak keajaiban Tuhan ketika kita hidup menikmati bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Ingin menikmati pribadi-Mu Tuhan, seperti sari mata air jernih, harta yang ku sayang
dari Allah. Haleluya. Pribadiku Tuhan, seperti lestariku, mata air jernih. Amin. Haleluya.
kepadamu. Haleluya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita sedang memuliakan Tuhan dengan pujian kita, dan kita akan terima kebenaran firman Tuhan, berkat luar biasa di minggu ini, dan saya serahkan kepada Bapak Ibu. Puji Tuhan, anugerah Tuhan yang selalu membawa kita ada dalam kemurahan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di minggu pertama di bulan kedua di Februari ini, sebelum kita mengikuti perjamuan Tuhan atau perjamuan asa yang kudus, kita akan belajar sesuatu yang seringkali kita alami dalam hidup. Setiap kita manusia, saya selalu berkata, siapapun kita manusia, kita punya jalan hidup masing-masing. Benar saudara? Jalan hidup saya tidak sama dengan jalan hidup Bapak Ibu Saudara. Meskipun orang kembar sekalipun, tidak ada jalan hidupnya sama, ya. Bahkan kalau kita kakak beradik dilahirkan dari rahim yang sama, ada 10 orang, 10 orang itu pasti berbeda jalan hidupnya. Dan hari ini di setiap perbedaan, apa yang membedakan saudara? Karena yang membedakan dalam hidup kita, kita punya yang namanya pergumulan. Amin saudara. Komitmen kami beberapa hamba Tuhan, setiap hari Jumat 2 minggu 1 kali, pada tahun yang lewat seminggu 1 kali, kami selalu berusaha kalau tidak ada kesibukan, doa semalam suntuk atau semalam malaman. Karena apa saudara? Bagi kami hamba Tuhan, berdoa semalam malaman, kita menggumuli apa yang menjadi tujuan hidup kita, apa yang menjadi pergumulan kita. Dan hari ini kita akan belajar dari satu tokoh dalam Alkitab, kitab Kejadian. Ada agak panjang pembacaan firman hari ini atau minggu ini. Kejadian pasal 2, tolong buka dulu Vina. Kita akan belajar saudara tentang pergumulan. Kejadian pasal 32 ayat 24 sampai 30. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri, kita bersaut-sautan atau bergantian dalam membacanya. Kejadian 32 ayat yang ke 24 sampai 30. Kita akan membacanya bergantian. Tunggu dulu, saya buka dulu saudara ya. Ayat 24. Ini merupakan bagian dari pergumulan Alkitab. Lembaga Indonesia memberi judul Pergumulan Yakub dengan Allah. Ayat 24 bilang begini. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok. Ketika ia bergulat dengan orang itu, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing. Saud Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. 27. bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya, Yakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakan dulu. Ulangi, 1, 2, 3.
Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sesungguhnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Iya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah pengalaman pribadi dari Yakub sebagai orang percaya. Pengalaman Yakub dalam mengiring Tuhan dalam hidupnya, melayani dan selalu berusaha hidup selalu diberkati Tuhan. Kalau saya tanya satu persatu, kita semua selalu ingin dan rindu untuk diberkati. Benar saudara? Semua orang, baik kaya miskin, selalu ingin diberkati. Dan hari ini kita akan belajar perlahan-lahan melalui kebenaran firman Allah ini. Melalui firman Allah ada beberapa ayat yang kita baca dari 24 sampai yang ke-30. Saya beri judul manfaat bergumul. Amin saudara. Manfaat kita perlu bergumul kepada Tuhan. Saya sungguh mengerti manfaat kita berdoa semalam-malaman. Kalau tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya, untuk apa saya susah-susah berdoa? Untuk apa saya susah-susah berdoa semalaman? Tujuan saya berdoa, bergumul, doa semalaman, salah satu tujuannya, saya mau jemaat yang ada di bawah pengembalaan saya selalu ditolong Tuhan. Katakanlah begitu. Selalu diberkati Tuhan, selalu dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Kenapa? Karena secara manusia saya tidak bisa menjaga saudara 24 jam. Saya butuh penolong, saya butuh pembela. Sama dengan Yakub. Yakub artinya apa saudara? Astuti, asli tukang tipu, kan gitu saudara. Itu Yakub. Yakub itu artinya penipu, ya. Kalau saya kan di sini, saudara mau dibilang penipu, sakit hati toh saudara, menyakitkan. Tetapi saudara perhatikan, pada waktu Yakub dengan cara hidup tujuan Yakub, kenapa dia menipu saudara? Kadang kalau saya membaca sejarah hidup Yakub, kejam dia. DP papa saja dia tipu, DP papa saja dia bohongi, ya, supaya bapaknya memberkati. Ya, Yakub punya 2 saudara. Yakub ini anak kembar, benar saudara? Anak kembar, kakaknya namanya Esau, adiknya namanya Yakub. 2 saudara kembar, tetapi tadi saya bilang berbeda modelnya, sifatnya, perjalanan hidupnya berbeda. Yakub lahir yang kedua, ya. Dan pada waktu Yakub lahir, konon kata Alkitab, dia pegang tumitnya. Tumit itu apa saudara? Apa tumit itu? Ini bagian belakang kaki ini tumit. Ibu gembala bilang lutut katanya. Bayangin saudara. Waktu mau lahir, konon Alkitab katakan Yakub pegang tumit Esau. Cuman waktu itu kan belum bisa bicara. Mungkin dia jangan dulu, kita keluar dulu, kita dulu. Begitu saudara, betul? Bayangin. Dari mulai kandungan saja, Yakub ingin menjadi orang yang duluan keluar, duluan diberkati, duluan menjadi orang yang hebat.
Karena kita kan seperti itu, saudara. Bapak mau berhasil, gimana dulu? Tidak ada toh itu. Alkitab katakan Yakub dari kandungan saja ingin menjadi yang utama, ingin menjadi yang pertama. Singkat cerita, waktu Yakub dan Esau lahir, lalu sudah mulai memahami, sudah mulai berpikir, sudah mulai ada pertumbuhan rohani, kira-kira gitu. Lalu Yakub berkata dalam hatinya, aku ingin menjadi orang nomor satu. Aku ingin menjadi orang pertama. Sehingga kalau saudara lihat sejarah dari Yakub itu hobinya masak, saudara. Ya. Yakub hobinya memasak. Sementara Esau kakaknya hobinya apa, saudara? Berburu. Maka Esau itu ahli dalam membidik panah, ya. Esau itu ahli dalam menombak. Esau ahli dalam mencari buruan. Singkat cerita, yang Yakub lakukan pertama dalam alam rohaninya, dia bilang, bapakku harus doakan aku dulu. Kira-kira gitu, saudara. Bapakku harus doakan aku dulu. Saya lupa siapa Yakub pertama kan? Siapa? Ishak. Ishak itu Bapak Ibu Saudara, dari mulai lahir, hidup, berumah tangga, sampai mati, saudara baca sejarah Ishak, sepertinya dia tidak pernah bersalah. Benar, saudara? Ishak dari lahir sampai dia dewasa, dia mau dijadikan korban oleh bapaknya Abraham. Ishak mengikut. Ishak dari lahir sampai mati. Kalau saudara baca Alkitab ini, nyaris Ishak seperti seorang pribadi yang sempurna. Yakub dalam hatinya, aku ingin menjadi seperti bapak. Kenapa? Karena bapaknya itu, Ishak itu adalah pribadi yang saya boleh contoh. Makanya selalu kalau di dalam pelajaran hati bapak, kenapa banyak anak bilang aku tak mau seperti bapak? Karena dia kehilangan figur ayah. Yakub berbeda. Dia ingin seperti bapak, tapi kelakuan, model hidup, cara hidup Yakub tidak berkenan. Sehingga dia bohong yang pertama kali. Yakub menyamar. Yakub menyamar menjadi siapa, saudara? Esau. Kulitnya itu tidak ada, bulu rambutnya. Yakub mulai potong domba. Dia lapisi tangannya, dia lapisi mukanya, dia lapisi seluruh tubuhnya dengan bulu domba, kira-kira gitu. Lalu Ishak yang Alkitab katakan matanya sudah buta, sudah rabun, tak bisa lagi melihat. Dia panggil, Esau, sepulang mana? Sudah pak. Padahal yang bilang itu siapa, saudara? Yakub. Kamari, bapak mau berganti panglana. Waktu bapaknya berganti, bapaknya meskipun matanya sudah rabun, tapi dia tetap teliti. Dia pegang, ini betul ngana Esau? Betul pak, coba pegang. Waktu dipegang, oh yoga bulu. Mata papa mungkin, kenapa bulu lain kan? Oh ya pak, kita pulang dari berburu, kira-kira gitu. Belum mandi lagi kita pak, mau bau lagi. Oh tidak apa-apa, mari
itu penting. Kami sebagai seorang hamba Tuhan, kalau kami hidup tidak berkenan kepada Tuhan, lalu saya menumpangkan tangan kepada jemaat Tuhan, itu bisa transfer, itu bisa turun roh yang tidak berkenan itu. Makanya kita berdoa, biar tangan kita itu jadi tangan yang diurapi. Sama dengan Ishak punya tangan diurapi waktu dia berdoa pada Yakub. Ya, berdoa pada Yakub. Yakub diberkati. Meskipun keadaan Yakub, boleh orang bilang culas, betul saudara? Rucin Yakub ini, dia tipu bapaknya. Setelah didoakan, DP papa bilang, Esau, papa pingin makan daging. Cepat. Domba yang dia bunuh, yang dia potong cepat-cepat, dia masak, dia kasih bapaknya. Kira-kira singkat cerita, setelah sudah didoakan, datanglah Esau kakak dari buruannya. Esau bilang, Pak, apa yang Bapak minta? Dan minta babi utang, kita sok pulang bawa babi utang, Pak. Bapak mau masak apa? Masak dalam bulu atau tinurangsang dalam kuali, kira-kira gitu. Oh, siapa yang tadi? Siapa yang tadi yang datang Papa doakan? Nggak sok pulang. Oh, kita baru pulang ini, Pak. Singkat cerita, saudara. Esau sakit hati, benar saudara? Menandakan apa? Semua manusia yang normal pingin duluan diberkati. Betul? Pingin duluan diberkati, pingin duluan orang menjadi orang yang dicintai oleh orang tua, ingin dicintai oleh bapaknya dan lain sebagainya. Singkat cerita, ayat-ayat yang kita baca, karena kelakuan Esau, yang pertama dia tipu bapaknya, yang kedua dia tipu kakaknya. Siapa? Esau. Waktu dia suruh masak enak-enak, Esau lapar dari perburuan, dia bilang, bau apa ini? Aduh, bau brenebon ini. Boleh bang minta? Boleh, man. Nganasau harus panggil kita kakak nih. Apalah artinya itu. Esau pandang enteng juga. Tetapi beda dengan Yakub itu merasa penting hak kesulungan. Hak utama itu penting. Itu sebabnya hari ini kita mau belajar. Setelah cara hidup yang tidak berkenan, suka menipu. Biasanya saudara, kalau Tuhan mau bikin tobat, Tuhan gak pernah jauh-jauh dengan caranya. Karena Yakub penipu, akhirnya dia bertobat. Karena apa? Ditipu sama siapa? Mertuanya Laban, Laban pamannya, Laban angkelnya, Laban tulangnya. Kalau orang Batak bilang, paman itu tulang. Kalau orang Batak, tulangnya punya anak cantik 2. Namanya siapa? Rahel. Yang nomor 2 yang Lea. Mulai pandai. Kemarin saya waktu melayani di kaum pria Punak, saya bilang, siapa bisa menjawab pertanyaan rohani saya kasih 50.000. Saya keluarin uang 50 juga. Saya cerita tentang Musa. Sama pernah saya tanya di sini, bapak-bapak, ibu, ada tahu tak siapa Musa Pemama Penama? Di sini tuh hari nggak tahu toh, ibu gembala aja lupa. Saya tanya juga di Punak, juga nggak tahu. Selamat uang saya 50.000. Saya tanya, ini jemaat di Punak ini berapa tahun? 80 tahun lebih pelayanan gereja, penggembalaan juga. 80 tahun lebih iring Tuhan. Namanya Musa Pemama pun nggak tahu.
Tanya dulu Pak Mama Rifka ini. Kalau tahu tak kasih 50.000. Mar jangan kasih tahu yang sudah tahu nih. Mama Rifka, siapa Musa Papa namanya? Kalau tahu gembala kasih 50.000. Oh? Tidak dengar siapa namanya? Kalau orang Muslim bilang namanya Imron. Kalau orang Kristen namanya Amran. Mar sudah ada hadiahnya ke Pak Unggul. Nah saudara, ini firman Allah katakan, karena Yakub tukang tipu, akhirnya dia ditipu. Supaya kena tobat, Tuhan kirim alat namanya Laban. Yakub ini memang ganteng Bapak Ibu Saudara. Mar dia mata keranjang, ya. Mar Yakub bukan pelaut, ya kan? Ada lagu Manado bilang pelaut mata keranjang. Mar Yakub bukan pelaut, dia koki, dia chef kira-kira gitu. Dia suka memasak. Yakub ini mata keranjang, lihat di rumah pamannya, padahal dia pergi ke rumah pamannya tujuannya apa saudara? Melarikan diri dari kejaran Esau. Karena Esau mau panah Pak Yakub, Esau mau bunuh Pak Yakub, karena Esau dibohongi. Ya, ibunya bilang, "Nana pergi panah paman sana." Esau tidak tahu itu rumahnya di mana itu, alamatnya tidak tahu itu. Pergi di sini kan satu. Kong bikin pondok di belakang rumah Om Fer, tidak nampak itu kira-kira gitu. Singkat cerita, sampai di rumah pamannya, Yakub suka kepada anaknya yang kedua namanya Rahel. Oh, kalau Nana suka kape anak, kok Nana harus kerja deh. Paling tidaknya 7 tahun. Dia kerja 7 tahun, ya. Singkat cerita, 7 tahun dia nikah. Buka, aduh, bukan Rahel tapi Lea si mata pusing. Betul saudara? Lea itu matanya rusak satu, bola matanya. Dia cantik, bola matanya rusak satu. Dapat itu. Yakub tertipu yang pertama, yang kedua 7 tahun lagi tertipu lagi. Benar saudara? Sama dengan Yakub menipu bapaknya, sama dengan Yakub menipu Esau kakaknya. 2 kali juga Yakub tertipu, bahkan 3 kali. Makanya selalu saya berkata, apapun yang kita kerjakan, ingat ada hukum Alkitab yang katakan hukum tabur Tuhan. Itu yang kita jaga Bapak. Cara hidup yang tidak berkenan ini yang Tuhan mau rubah dalam kehidupan Yakub. Singkat cerita, setelah Yakub mulai sadar, setelah Yakub mulai menyadari cara hidup yang tidak berkenan, dia ingin diberkati meskipun caranya tidak benar. Setelah dia sadar, dia mulai bertobat. Dia mulai mengerti bahwa ternyata aku ini, kata bahasa Inggris, the friend of God. Aku ini anak putra mahkota Tuhan. Aku harus berubah. Makanya ayat yang kita baca ini berbicara tentang pergumulan. Tidak ada perubahan tanpa pergumulan. Tidak ada pertobatan tanpa pergumulan, ya. Gak ada orang gak pernah masuk gereja, gak pernah dengar firman Tuhan, bisa tobat dia. Siapa pendeta? Gak pernah dia masuk gereja. Gak mungkin, mustahil. Alkitab katakan ada yang namanya pergumulan. Dan kita lihat, kita kembali ke firman Allah. Ini pergumulan Yakub terhadap Tuhan. Mari kita lihat dulu saudara di ayat yang kita baca tadi, mulai ayat yang ke-24. Lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang malaikat bergulat
dengan dia sampai fajar. Jadi Yakub pergi ke satu tempat. Supaya saudara nggak bingung, saya baca ayat 22. Tolong ingat 22. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya. Buset ini, Yakub ini perkasa, anaknya 11 saudara ya. Lalu selanjutnya, dan menyeberang ke tempat penyeberangan sungai Yabok. Ayat 23. Pada malam itu ayat 23. Mina, cuma HP lainnya. Sesudah ia menyeberangkan mereka, siapa yang diseberangkan? Keluarganya. Ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu ayat selanjutnya, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar. Saudara, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara, daerah Sungai Yabok ini tempat yang terisolir. Tahu terisolir ya? Tempat untuk orang mengasingkan diri. Apa namanya bahasanya? Tempat yang sepi, tempat yang sunyi. Yakub membawa keluarganya di situ. Lalu Yakub pergi sedikit ke tempat lebih dekat di Sungai Yabok itu. Dia di tempat yang sepi. Lalu kata Alkitab, Yakub bergumul. Maka Alkitab katakan di ayat yang ke 24 tadi, lalu tinggallah Yakub seorang diri. Jadi dia tinggalkan kampungnya, dia tinggalkan anak istrinya, usahanya. Yakub menyendiri di tepi Sungai Yabok, kata firman Allah, dan seorang laki-laki bergulat, berkelahi, bergulat dengan Yakub. Dan dilihatnya, saya yakin laki-laki itu menggambarkan Tuhan. Waktu Yakub bergumul dengan Tuhan, lalu Tuhan hadir. Tuhan mau membuat Yakub bertobat. Yakub, ngana jangan penipu lagi nih. Gini. Singkat cerita, Yakub pandai, dia bergumul. Kata bergumul, Yakub berkata terus, bilang sama Tuhan gini. Akhirnya Tuhan lihat, Yakub orang yang tangguh, Yakub orang yang kuat. Waktu dia bergulat, lalu laki-laki itu dia pukul apa? Pangkal paha Yakub. Saya ingat mama mertua dulu, almarhum Mami, waktu jatuh, konon katanya lari persendian pangkal paha, sehingga susah menggalang. Saya masih ingat saudara, waktu masih di pelayanan sana, ada tempat untuk bertambang pasir, ambil pasir. Lalu ada tetangga, ada anak tetangga ambil pasir, keruk-keruk, ambil dengan pacul. Tahu-tahu bukit pasirnya itu runtuh. Waktu runtuh, orang mau tolong, bapaknya mau tolong cepat, karena dia sudah terendam pasir. Sudah tutup DP kepala, cepat-cepat bongkar. Lalu nampak tangannya, begitu nampak langsung diangkat. Saudara tahu waktu diangkat, seluruh badannya ini masih tertutup dengan pasir. Lalu bunyi krak katanya. Saudara tahu pangkal pahanya lari, pinggulnya lari. Ini anak sampai sekarang cacat.
Maka dia buang air kencing di tempat, dia buang air besar di tempat, so tidak bisa berjalan. Karena pinggul dan tulang pahanya ini pangkal pahanya solah ada jalan. Noel sama ini cucu cangkok ini main bola, Noel jatuh, talar DP tulang siku sampai sekarang dia tangan bengkok, saudara, masih belum normal lagi. Saya tidak bisa bayangkan waktu malaikat Tuhan ataupun Tuhan ini dia pukul pangkal paha Yakub sehingga terpelecok. Yakub tidak marah. Ini bedanya. Orang yang sudah mengalami pertobatan, waktu terjadi hal yang buruk, dia tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak menyalahkan keadaan, dia tidak menyalahkan istri, dia tidak menyalahkan anak, dia tidak menyalahkan saudara. Tapi dia berkata, tempat ini tempat yang luar biasa. Di ayat berapa itu? Mari kita akan lihat dulu. 30. Ayat 30. Ya. Atau ayat 29 dulu. Bertanyalah Yakub, katanya juga, namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Ayat 30, Yakub menamai tempat itu apa? Peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka dengan muka, tetapi nyawaku tidak hilang. Tolong, Bapak Ibu Saudara, Peniel tempat isolasi, tempat sunyi, tempat yang orang tidak harapkan. Justru di tempat yang terisolasi itu, tempat yang sepi seperti sungai Yabok, Yakub boleh bergumul dengan Allah. Dia boleh berjumpa dengan Allah, muka dengan muka. Pada waktu itu Bapak Ibu Saudara, orang kalau jumpa sama Tuhan, dia pasti kalau tidak hangus, dia mati. Kalau dia tidak berkenan, kalau tidak hangus, dia mati. Sama dengan Nabi Imam Eli anaknya, waktu mau ambil persembahan Tuhan, mau persembahkan Tuhan, tidak layak, dia mati di tempat. Sama dengan api yang membakar persembahan dari Elia, persembahan itu terbakar. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi Yakub tidak. Meskipun Yakub terpelecok pangkal pahanya, dia tidak menyalahkan Tuhan. Malah justru dia berkata, di tempat ini aku ketemu Tuhan. Di tempat ini aku menemukan betapa hebatnya Tuhan itu memulihkan keadaanku. Maka mulai dari situ Yakub nama diganti apa? Israel. Apa arti Israel, saudara? Umat pilihan kesayangan Tuhan. Kalau saya tanya semuanya, untuk apa kita setia sama Tuhan? Selain kerinduan kita Tuhan, aku ingin jadi umat kesayangan-Mu. Benar Bapak Ibu Saudara? Tuhan, aku ingin menjadi umat pilihan-Mu. Meskipun ada banyak pergumulan yang membuat aku harus berjalan pincang sama dengan Yakub, tapi Yakub bersyukur dia berada di tempat yang luar biasa. Sungai Yabok bicara tempat untuk mengosongkan diri. Di dalam, saya lupa, di dalam surat Galatia, sama dengan Tuhan Yesus bilang, dia mengambil rupa seorang hamba dan mengosongkan dirinya. Ini Tuhan kita. Tuhan mau juga Yakub kalau mau diberkati Tuhan, Yakub ngana harus pergi ke sungai Yabok. Kosongkan dirimu dari kesenangan dunia.
dunia, kosongkan dirimu dari harta bendamu, lalu datang kepadaku. Yakub baru bertemu dengan Tuhan. Kalau saya bandingkan dengan firman Allah, ada seorang kaya yang sudah melakukan kebenaran firman, lalu ditanya sama Tuhan, lalu tanya sama Tuhan, apalagi saya mau buat supaya aku beroleh hidup yang kekal. Apa kata Tuhan? Juallah hartamu, bagikan kepada orang miskin, dan ikut aku. Apa kata Alkitab? Maka pemuda yang kaya itu pergi dengan hatinya yang berat dan sedih. Karena apa? Karena hartanya begitu banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, Yakub tujuan hidupnya ingin menjadi nomor satu. Yakub yang kedua tujuan hidupnya menjadi ingin orang yang paling diberkati, paling kaya. Yakub dalam tujuan hidupnya awal ingin menjadi orang yang hebat, tapi waktu Tuhan mau membuat dia bertobat, Tuhan bilang tinggalkan semua itu, kosongkanlah diri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hanya Yesus yang dapat memberi kita kepuasan, sama dengan Yakub memperoleh kepuasan meskipun fisiknya itu terluka, tapi dia bisa melihat Tuhan di tempat dia rubah peniel Yakub menjadi peniel. Saya tutup firman Allah dengan kitab Mazmur pasal 119. Tolong buka dulu kita ayat 67. Mazmur 119 ayat 67. Sudah? Begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada apa? Janjimu. Ayat 67. 68. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah kami, ajarkanlah ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Yakub itu, ya. Hanya satu yang Yakub inginkan, dia berada di sungai Yabok, di Peniel. Yakub ingin belajar ketetapan Tuhan. Maka ada sekte agama, salah satunya orang Buddha. Kalau dia ingin menjadi biku atau Buddha, dia harus tidak boleh apa saudara? Kawin. Kepalanya harus dipotong botak. Dia hidup menyendiri. Tapi bagi kita orang percaya nggak seperti itu. Kalau kita ingin berkenan, kita harus mempelajari ketetapan-ketetapan Tuhan. Apa ketetapan Tuhan, saudara? Firman Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Tuhan, kita bukan jadi orang yang aneh, ya. Banyak orang yang jadi aneh. Dianggap supaya hebat, dia hidup sendiri, bertapa dan lain sebagainya. Tapi bagi kita orang percaya tidak seperti itu. Kalau kita ingin hebat, kita harus belajar ketetapan Tuhan. Saya tutup firman dengan ayat yang ke-71. Tolong buka firman. Ini ayat yang terakhir, 71 dalam pasal terpanjang dalam kitab Mazmur. Ayat 71 ini, bahwa aku tertindas itu apa? Baik bagiku. Masa ditindas baik, saudara? Terus supaya aku belajar apa? Ketetapan-ketetapanmu. Bayangkan, Yakub ditindas bergulat dengan Allah, bahkan kakinya dibuat apa, keseleo kira-kira gitu. Pangkal banyak keseleo. Dia nggak marah sama Tuhan. Ternyata itu membuat Yakub belajar ketetapan Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, tidak ada tempat yang paling tepat, tidak ada tempat yang paling baik selain kita
bersama dengan Tuhan. Amin. Apa yang ada di dunia ini kadang-kala membuat kita satu waktu bosan, satu waktu kita kecewa. Tapi tempat yang paling tepat kita bersama dengan Tuhan. Segala hormat kembalikan buat Tuhan. Mari kita akan memasuki perjamuan asa yang kudus di minggu ini. Haleluya. Sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu salibnya salib. Salibnya, salibnya, selamat buli dosaku. Saya mengundang Bapak Yu untuk maju ke depan. Disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, salibnya, kami hanya rindu untuk mempelajari, melakukan ketetapan-ketetapan-Mu. Tuhan Yesus, melalui kebenaran firman-Mu, kami menyempurnakan berkat firman lewat perjamuan Tuhan satu, suci kuduskan kami. Melalui perjamuan asa yang kudus, pribadi kami diberkati, rumah tangga kami diberkati, kehidupan kami dilayakkan dan dikuduskan untuk Tuhan. Kami lakukan pelayanan perjamuan Tuhan ini hanya di dalam nama Yesus. Salibnya, selama mulia, oleh darah Yesus. Salibnya, 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 selamat mulia dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya beri waktu setengah menit, saudara boleh baca ataupun foto ayat yang ada di setiap roti perjamuan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Kita angkat roti dengan tangan kita saat ini, dan kita dengarkan pembacaan firman Allah. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya, kita pecah dalam nama Yesus, dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita. Dengarkan pembacaan firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sumber hidup kami, Allah yang maha besar, Allah yang maha dahsyat. Ini kami umat-Mu yang telah melakukan perjamuan Tuhan. Kami yang datang dengan susah sudah disembuhkan. Kami yang datang dengan sakit sudah disembuhkan. Kami yang datang dengan berbagai beban kami ditolong, diambil dan dicabut oleh kekuatan-Mu. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai menyampaikan firman-Mu, bahkan bersama umat Tuhan melakukan perjamuan asa yang kudus. Berkati kehadiran kami saat ini, berkati umat-Mu yang telah membeli diri untuk disucikan, dikuduskan melalui perjamuan asa yang kudus. Kami bersyukur dan berdoa, terima semua berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Waktu kami berikan kepada Ibu Gembala, kita akan mulai berbicara. Puji Tuhan, kita sudah terima berkat kebenaran firman Tuhan, dan kita juga sudah mengikuti perjamuan Tuhan. Saya yakin dan saya percaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan, semuanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan, setelah kita menerima kebenaran firman Tuhan, kita akan melayani Tuhan lewat korban persembahan kepada Tuhan. Hatiku rindu Tuhan. Haleluya. Hatiku rindu Tuhan, rindu melayani. Ku berikan hanya padamu. Jiwaku rindu Tuhan, selalu dalam hadirat-Mu.
Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap korban pelayanan saudara. Kita masuk di dalam pengumuman, dan untuk pengumuman ibadah kita kembali berjalan seperti biasa. Hari Minggu kita sama-sama datang di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Biar di tahun ini kita semakin tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan dalam kita beribadah, memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Biar kita semakin bersatu hati, biar kuasa Allah, Roh Allah terus bekerja di tengah-tengah pelayanan yang ada di GPDI Mawar Saman. Puji Tuhan. Dan pengumuman untuk ibadah rayon kita hari Kamis, ibadah akan dilaksanakan di keluarga Kalangi Tampinongkol. Jadi di keluarga Ketua Rayon. Kita sama-sama datang bersama-sama memuji memuliakan nama Tuhan. Dan untuk hari Jumat kita ada doa puasa dari pagi sampai sore jam 3, biar kita makin setia lagi di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Dan seperti kemarin waktu ibadah rayon, ini tanggal 4 kita ada ekstra kolektor, ya. Kita taruh di meja. Nanti ekstra kolektor ini, yang ekstra ini kita tambahkan, ya, karena orang belum banyak, untuk membantu pembangunan untuk perkemahan di Pinili. Saya baru ingat, hampir lupa, ya. Yuk kita akan memberikan ekstra kolektor dulu, ya. Ekstra kolektor yang pertama dan kedua nanti kita gabung, supaya lantaran orang belum banyak. Semua untuk Tuhan. Puji Tuhan, kita nyanyikan satu lagu lagi.